Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada malam hari ini, saya kembali dan akan menceritakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan lagi dari Mas Alfarizi. Dan kali ini beliau akan menceritakan cerita dari narasumbernya, yakni seorang perempuan yang menggunakan pelet tali pocong. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Rosmini tidak menyangka pergaulannya dengan dukun justru memperburuk wajahnya. Susuk tali pocong perawan membawa malapetaka baginya. Wajahnya terkena air mendidih. Dia mesti kehilangan harta juga suaminya. Padahal ia rela mencuri di kuburan pada tengah malam. Baru 1 bulan saya menikah. Saya menerima gangguan dari pemilik tali pocong. Setiap malam saya ditampakkan sosok perempuan terbungkus kain kafan. Dia tak hanya mengintip dari jendela. Jelas Rosmini. Ketika ingin berhubungan intim, suaminya kerap mengeluhkan bau busuk di dalam kamar. Rosmini melihat pocong berdiri di depan lemari jati, tempat perempuan itu menyimpan peletnya. Sebelum menikah, Rosmini ini seorang mahasiswa. Sejak SMA, dia sudah terpengaruh kekayaan untuk biaya kuliah. Orang tuanya mesti kerja siang dan malam. Rosmini menjadi gundik lelaki berusia seperti bapaknya. Saat itu, dia tidak perlu merasa malu. Teman-temannya mengetahui mobil dan rumah sewa mewahnya. Mereka kerap bercanda di dalam kamarnya. Seorang laki-laki beristri dan memiliki beberapa anak mungkin tak rela meninggalkan keluarga demi perempuan yang kesanggupannya memberinya keturunan belum jelas. Apalagi ia enggan bertemu orang tuanya, meski Rosmini sangat ingin. Rosmini sangat mencintai, meski harus menerima kenyataan lelaki itu pergi meninggalkannya. Rosmini tidak tahu di mana alamat atau tempat kerjanya. Yang diterimanya sekedar mobil keluaran terbaru. Seorang teman yang mendengar curhat Rosmini memberi kabar baik kepadanya. Rosmini diajak mengunjungi dukun tua yang terkenal ampuh dalam urusan pelet. Mula-mula Rosmini yang berkulit putih, berambut panjang, dan berwajah agak oriental enggan mengikuti syarat utama sang dukun, yaitu berjumpa dengan sang dukun. Tapi rasa sakit hati ditinggal lelaki lebih kuat. Kawannya menunggu di depan tanpa melihat TikTok jam, dan justru tertawa sembari chattingan. Malam itu, saat dia lemas, sang dukun mengatakan syarat keduanya. Rosmini mesti mengambil tali pocong perawan. Tentu tidak sendiri, karena Rosmini tak sanggup menggali. Usai sang dukun membuka liang lahat, Rosmini turun ke dalam galian, melepas tali pengikat jasad. Meski mulanya tangannya bergetar, walau dia ketakutan, tapi tetap dia menyimpan benda kuburan itu di dalam kamar.
Di suatu pesta pernikahan, tanpa sengaja seorang lelaki muda melihat minyak makanan di bibir Rosmini. Lelaki itu cukup tampan dan terbilang tinggi. Rosmini tahu siapa dia. Tak lain dan tak bukan, dia adalah kakak tingkat Rosmini. Sekarang dosen dan membawa mobil keluaran terbaru. Bisa dikatakan dia pengajar muda yang sukses karena beasiswa kuliah S2 luar negeri. Ketampanan datang kepada Rosmini seraya memberi sehelai tisu. Rosmini yang kepincut ketampanannya serta kesuksesannya akhirnya menyimpan nafsu. Ketika malam, seusai anjuran dukun, dioleskannya darah menstruasi pada tali pocong perawan, seraya mengucap mantra dan nama pujaannya. Betapa jorok. Disimpannya pengikat angker ke dalam lemari di ruang tidur. Matahari menutrisi daun-daun berayun. Sang pujaan mencari Rosmini hingga ke kantin. Alasan hal penting, dia mengajak Rosmini makan siang di suatu kafe. Pelet telah bereaksi. Rosmini senyum-senyum sendiri di dalam kamar, meski bulan dan bintang tidak kalah dengan hujan. Malam itu, gangguan datang ke kamar kosnya. Jendelanya digedor-gedor di tengah hujan deras. Rosmini terbangun dan melihat-lihat sekitar. Namun, hanya desahan yang terdengar serta derit pintu kamar yang terbuka sendiri. Meski agak bergidik ngeri, tapi dia tidak peduli. Hari yang dinanti pun datang. Meski orang tua dosen tidak hadir pada pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tanpa persetujuan orang tuanya. Alasan orang tua dosen cukup masuk akal. Rosmini masih kuliah. Selain itu, ketika dibawa ke rumahnya, ibu dari suaminya melihat sosok pocong yang mengikuti Rosmini. Namun, orang tua hanya mampu mendoakan yang terbaik bagi anaknya. Tidak berguna melarang keinginan sang anak kalau perasaan dan pikirannya telah berpendirian. Di malam pertama, suaminya mengeluh bau bangkai. Padahal mereka tidak di kamar kos Rosmini. Mereka menyewa villa Bangka Belitung. Dari jendela villa terlihat indah panoramanya. Tapi sejak hari pernikahan, mereka hanya satu kali berhubungan suami istri. Rosmini mengadu kepada dukun yang telah menidurinya. Akhirnya ditidurinya lagi tubuh perempuan yang baru menikah itu. Setelah itu, sang dukun memberi kabar buruk. Rosmini harus mencari darah segar bayi yang baru lahir. Walaupun begini, saya masih memiliki hati nurani. Mana mungkin saya membunuh bayi? Saya perempuan, kata Rosmini kepada si dukun. Rosmini kaget karena meja di hadapannya bergetar. Dukun mengatakan sosok yang mengikuti Rosmini marah, merasa telah dibohongi, dan Rosmini segera meninggalkan dukun cabul itu. Di dalam mobil, Rosmini merasa tidak nyaman. Ketenangannya diusik pocong pemilik kuburan. Dia memacu kendaraan hingga menubruk kucing hitam hingga tewas terlindas roda depan dan belakang. Suara lolongan anjing menyambut Rosmini yang baru membuka pintu gerbang rumah baru.
Saat membuka pintu, suaminya langsung mencium dan memeluknya. Selalu begitu. Bau bangkai dan liur panggang mengisi ruang tamu. Rosmini yang sadar telah berjumpa dengan dukun langsung mencuci tubuhnya. Lampu kamar mandi pun mati dan hidup. Handuk langsung diambilnya untuk membalut seluruh tubuh. Tapi bau bangkai belum juga hilang, meski mereka telah menyemprotkan wewangian ke seluruh ruangan. Suami Rosmini menyadari ada yang tidak beres. Dia pergi meninggalkan Rosmini yang bergidik ngeri karena peringatan dukun. Dukun mengatakan suaminya akan pergi meninggalkannya jika tak segera memberikan darah bayi merah. Tidak ada pilihan. Rosmini menelpon teman yang merekomendasikan dukun cabul itu, tapi tidak tersambung meski ditelepon berulang. Ingin merefresh pikirannya, Rosmini ke belakang merebus air untuk menyeduh kopi. Malapetaka datang. Seiring lampu yang berkedip, pocong menyeringai. Sosok gaib itu terbang lalu menghilang. Sekejap muncul di hadapan Rosmini. Rosmini yang mencoba berlari di dalam kegelapan justru menerima kejutan. Dia menabrak api menyala. Air rebusan beserta tempat memasak terlempar ke wajahnya. Warga pun bergegas memadamkan api dan membawa Rosmini ke rumah sakit. Wajahnya melepuh. Dia tak sanggup melakukan operasi. Suaminya yang malam itu mengadu kepada sang ibu perihal bau busuk kala ingin bercumbu, mempercayai nasihat orang tuanya. Meski Rosmini terbaring lemah, suaminya menalaknya. Pada hari berikutnya, surat perceraian dikirim kepada Rosmini yang sedang bercermin lantaran menyesal karena diperbudak dukun cabul. Saya sempat ingin bunuh diri, tapi saya memiliki bayi. Entah dari si dukun cabul itu atau suami saya. Yang jelas saya menyayanginya. Mungkin wajah di muka saya belum menebus segala kesalahan, tapi jika merawat bayi ini, kemungkinan ada bahagia di kemudian hari, kata Rosmini meneteskan air matanya. Tamat. Oke, itulah cerita yang datang lagi dari Mas Alfarizi ya. Jadi ini tentang pelet yang metodenya menggunakan tali pocong perawan. Saya agak sih ya sama si dukun ini ya. Sebenarnya apakah benar metode itu membutuhkan bersetubuh dengan kliennya gitu? Apa memang si dukun ini memang lagi sange gitu ya? Nggak tahu juga. Ya namanya orang cari kesempatan ya ada aja lah alasannya. Oke, terima kasih kepada Mas Alfarizi yang sudah mengizinkan ceritanya untuk saya up di channel saya. Mungkin itu saja pada malam hari ini. Dan bagi kalian yang memiliki masalah atau apapun itu yang berhubungan dengan duniawi atau supranatural, kalau saya merekomendasikan datanglah kepada orang yang mengerti. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.